banyak harta, tapi lama-lama Anda bisa lupa ingatan kalau Anda tidak terus-terusan bekerja. Caranya gimana? Seperti Hotman Paris, minum kopi luwak hitam premium. Kopi luwak hitam premium itulah yang membuat Hotman tetap tidak amnesia. Sudah hampir 40 tahun pengacara, bahkan banyak pengacara-pengacara bekas napi saya sudah kalahkan. Oke. Novi lagi. Ayu, bisa diceritakan kronologi kejadiannya dari mulai Anda sebelum dipukul sampai kemudian lapor polisi? Oke, jadi awalnya saya sedang bekerja di situ. Lagi bekerja? Ya, terus? Tanggal 17 Oktober 2024 jam 9 malam. Malam ya? Ya. Si pelaku dari luar toko masuk ke dalam toko dan duduk di sofa. Ya. Beliau memesan makanan online. Di situ pas abang online-nya datang, si pelaku nyuruh saya untuk mengantarkan makanannya ke dalam kamar pribadinya. Di atas? Ya. Oke. Di situ saya nolak karena bukan tugas saya. Dan ada hal lain juga, dari sebelum kejadian ini saya juga pernah dilempar pakai tempat solasi dan dilempar pakai meja tapi tidak mengenai saya. Dan dia juga sempat ngomong kalau saya ini miskin, babu. Miskin, babu, terus? Terus orang miskin kayak lu nggak bisa masukin gua ke penjara. Orang miskin kayak lu nggak bisa masukin saya ke penjara, miskin babu, begitu ya? Oke, terus? Jadi terus dia turun dari bawah langsung mukul kamu atau gimana? Jadi setelah saya nolak berkali-kali, beliau akhirnya kesal dan ngelempar saya pakai patung. Patung? Habis itu ngelempar saya pakai kursi. Kursi? Sama mesin edisi BCA. Mesin, oke. Habis itu saya ditarik oleh bapaknya pelaku untuk lapor polisi. Tapi HP sama tas saya masih ketinggalan di dalam. Yeah. Akhirnya saya balik lagi ke dalam untuk mengambil barang-barang saya, tapi saya malah dipukulin lagi pakai kursi. Dipukulin lagi? Bapaknya tidak langsung rangkul kamu untuk bela kamu nggak? Nggak. Di situ saya akhirnya kabur ke dalam ruangan yang banyak oven. Di situ saya nggak bisa kemana-mana. Dia terus mukulin saya. Habis itu mukulin terus? Ya, lempar-lempar barang. Habis itu endingnya dia ngelempar saya pakai loyang yang mengakibatkan loyang. Loyang? Akhirnya itu yang berdarah itu? Ya. Oke, terus akhirnya, kamu langsung? Si pelaku kabur ke dalam, baru saya bisa keluar toko. Terus ke klinik? Iya, ke klinik. Habis ke klinik, terus kemana? Habis ke klinik, saya langsung nyari tempat untuk pelaporan, tapi di Rawamangun. Awalnya saya ke Rawamangun, ya. Tapi di situ emang bukan tugas wilayahnya. Saya. Akhirnya saya diusul ke daerah Cakung. Ya. Di situ karena mungkin kekurangan SDM, jadi saya diusul ke Polres Jakarta Timur. Di situ terus? Laporan saya diterima dengan baik, ya. Dan hari itu juga langsung saya diantarkan visum. Diantarkan visum, habis itu? Saya disuruh pulang. Kenapa? Disuruh pulang. Suruh pulang, terus berikutnya? Berapa lama kemudian kamu dipanggil lagi? Sekitar kurang lebih 2 minggu. Saya 2 minggu dipanggil baru ya? BAP. Di BAP? Di situ udah saya nggak dipanggil. Terus kamu katanya dikirimin pengacara ibu dari pelaku? Jadi pas awal kejadian nggak lama setelah itu ada seseorang yang nelpon saya ngaku dari LBH utusan Polda ingin membantu saya menyelesaikan kasus saya. Ternyata dia pengacara dari bos saya. Kiriman dari ibu si pelaku. Iya. Terus pengacara kedua? Pengacara kedua di situ awalnya lancar-lancar aja, tapi setiap ada info dia selalu ke rumah dan ngasih info. Abis itu meminta uang. Terus uang yang sudah kau kasih berapa? Sekitar 12 juta. 12 juta. Terus hasilnya apa? Nggak ada. Nggak ada? Ngilang. Iya, ngilang. Dia jual motor. Sekarang dibantu sama Henry, gimana? Anda bisa terjun, kok gaya pakaian kamu kok nyaingin gua sih?
Saya kan ngefans Kamu sama... lebih kaya dari aku. Siap salah. Gimana? Kenapa? Jadi 14 Desember 2024 Ya. saya dapat kiriman link kejadian ini dari salah satu teman media. Iya. Kemudian saya langsung proaktif untuk minta nomor telepon korban. Iya. Nah, langkah awal saya posting, saya Ya. suarakan untuk teman-teman dari pihak kepolisian bisa mengatensi perkara ini dengan secepatnya. Ya. Kemudian saya menghubungin Ayu, saya tanya kronologisnya. Dan saya sampaikan ke Ayu berkenan untuk saya bantu saat ini statusnya seperti apa? Ya. Apakah sudah ada kuasa hukum dan lain-lain? Ya. Nggak ada bang, dibilang. Kebetulan Ayu sudah mengenal saya di sosial media, Oke. Bang Hotman. Kemudian malam itu juga saya instruksikan untuk tim hukum saya, Pak Jainuddin SH untuk Pak Jainuddin? Iya betul. Ya. Untuk langsung mendampingi Ayu ke Polres Jakarta Timur karena Oke. malam itu langsung ada panggilan ya saat itu ya. Karena Jadi sudah saya viralkan dulu. Kamu langsung action ya, langsung bertindak ya. Langsung di Nggak malam seperti itu. banyak sekarang pengacara di Jakarta malah dia yang apa? Yang Siap. memviralkan diri sendiri. Siap, Pak. Oke, terus Pak Jainuddin, apa langkah yang Anda tempuh? Nah, saya dapat informasi itu kalau nggak salah 2:30 Bang. Ya. Langsung saya ke temuan janji ketemu di Polres karena kebetulan Ayu ini ada BAP tambahan. Oke. Nah, setelah saya investigasi ternyata dia sudah punya kuasa hukum, cuma kuasa hukum dihubungi tidak merespon. Ya sudah saya bilang. Uang yang udah kasih ke pengacara berapa juta? 12 juta. Itu hasil dari jual motor, Bang. Dari jual motor, betapa kejamnya pengacara ini. Terus? Nah, pada saat BAP itu ya kita dampingi di BAP penyidik. sebagai pelapor. Ya. Pada saat Anda masuk, saksi sudah diperiksa belum? Belum ada. Saya hanya baru investigasi dengan penyidik, ternyata saksi itu yang Cika ini susah dihubungi dan nggak Terus datang. saksi orang tua yang ada di video itu udah di BAP belum? Kan Sudah, orang tuanya ada. informasinya sudah. Jadi, Jadi ya, kenapa pada saat Anda datang udah minggu keberapa sih sudah kejadian? saya itu tanggal 15 Bulan? Desember. Hari Minggu. Berarti sudah hampir 2 bulan. Ya, Hah? ya Terus, seperti itu. sebagai pengacara Anda melihat ada keterlambatan penyidikan? Anda kan pengacara. Ya betul. Kalau Apa yang menurut betul? menurut saya pribadi, sebenarnya polisi sudah melakukan langkah sesuai SOP dan normatif. Karena Apakah ini dalam hal keadaan begini ekstraordinari pakai normatif atau perlu langsung terjun ke lapangan? Kita ini kan sama-sama pengacara. betul. Anda harus berani ngomong. Ya, betul. Penyidik pun sudah menginvestigasi itu di lapangan. Tapi Ya. pada faktanya ini kisruh awal itu terletak pada awal pelaporan. Ya. Karena Ayu sendiri tidak menyerahkan bukti yang fakta terkait video itu. Jadi dia itu hanya menyerahkan baju yang berdarah, sedangkan posisinya dia sudah diobati. Tapi kan waktu datang kan, waktu ada visum kan, ada visumnya kan? Belum. Ya, sudah Visum ada itu setelah lapor kan? Iya kan, pada saat malam itu visum langsung atau gimana? Abis pelaporan langsung diantar visum. Berarti malam itu visum udah cukup dong? Ya kan, sudah ada visum kan? Terus orang tua si pelaku kan juga ada, kenapa harus nunggu video? Kan ada orang tua si pelaku. Kan waktu kamu di BAP kau ceritakan nggak siapa yang melihat kejadian itu di BAP kamu? Ceritain. Hah? Ceritain. Berarti nama identitas saksi ada dong? Nyebutin kan? Ya, nyebutin dong di BAP. Iya, Sebutin enggak? Nyebutin. Orang tuanya, bapak ibunya sama Cika. si Teman- cewek teman itu saya, iya. yang main video kan, dia yang main video kan ya. Tapi sampai sekarang katanya kabur ya, takut. Ya seperti itu. Gitu. Terus habis sesudah 2 bulan tiba-tiba ada yang mengupload video ini Iya. dan Anda tidak tahu siapa. Dan nggak bisa dicat atau gimana? Itu yang nyebarin teman saya. Yang nyebarin terima kasih, tapi pelakunya yang memvideokan itu sampai sekarang nggak tahu di mana. Nggak tahu. Ya, apa disembunyikan sama pihak yang berkepentingan? Kurang tahu kalau itu. Kurang tahu. Iya. Jadi menurut Anda gimana? Ini proses, kan sekarang ini kan kita akan nanti nunggu jawaban dari pihak kepolisian, katanya no viral, no justice, gara-gara ini orang miskin, sementara yang sana katanya, hai orang miskin, kau tidak akan bisa penjarakan aku. Gimana Anda sebagai pengacara? Kalau menurut Anda dong hati-hati loh, pengacara sekarang ini mantan napi pun banyak beredar di Jakarta, mantan pengacara napi ya, yang sudah masuk penjara jadi pengacara, bagaimana coba? Iya, Pak. Kalau menurut saya ungkapan bahwa dia kebal hukum dan tidak bisa dipenjarakan itu halu aja, halusinasi aja itu kalau menurut saya gitu. Karena faktanya nggak ada. Saya bilang pernah di statement saya bilang silakan buktikan saya antar sampai Orange seperti itu. Oke Henry, hai orang miskin, kau nggak bisa penjarain aku. Coba,
Itu bapaknya tukang roti lebih kaya dari kamu atau saya? Coba deh. Coba deh. Coba. Bang Hotman lah lebih kaya dari saya. Hai orang Saya baru miskin, kau mulai. nggak bisa penjara. Coba gimana? Emang kaya banget bapaknya? Jadi kalau saya melihat, John Ya. melihat, Bang Hotman, ini yang terjadi di masyarakat kita. Seolah-olah ketika dia memiliki harta Ya. atau sedikit harta, itu langsung muncul sifat merendahkan orang lain. Ini Oke. dasar yang saya pelajari dari kasusnya Ayu ini. Ya. Ini kejadian bukan, ini klimaksnya di tanggal 17 Oktober 2024. Ya. Tapi sebelumnya sudah ada rentetan kejadian yang awalnya itu dari verbal dulu, dites dulu Ayunya. Disampaikan dulu, kamu orang miskin, kamu cuman babu, kamu nggak bakalan bisa penjarain saya. Dikasih say war terus. Iya, Nah iya. dari situ Ayu ini semacam ada traumatis. Nah ketika ada instruksi dari yang bersangkutan ini, dia ada penolakan. Iya. Nah klimaksnya di tanggal 17 Oktober itulah. 17 Oktober. Nah, yang bersangkutan ini adalah orang normal. Berdasarkan pengakuan dari Ayu. Karena apa? Daily activity, dia sering ke toko, bahkan dia ini dipercaya untuk ngurusin salah satu cabang toko rotinya ini di Kelapa Gading. Dekat rumah gua katanya. Betul. Iya. Artinya ini orang memang biasa-biasa aja, dan saya lihat aktivitas sosial medianya banyak bersilaturahmi sama Katanya banyak orang. alasan sekarang seolah-olah dia ada kekurangan gitu, ada keterbelakangan. Ada alasan begitu? Arahnya seperti itu Oke. yang saya tangkap. Nah, jadi tapi kan kemarin jelas Ketua Komisi 3 DPR RI Bang Habibur Rahman menyampaikan ini jangan jadi unsur pemaaf, ini harus benar-benar ditindak secara serius Ya. supaya menjadi presiden yang baik di masyarakat. Contoh bahwa you boleh kaya tapi you jangan pernah rendahin orang lain, karena setiap orang di era sekarang keterbukaan ini semua orang berhak untuk berbicara, dan Ya. dan memang masyarakat saya bilang no viral no justice itu menurut saya kalimatnya harusnya ya pokoknya masyarakat harus berani bersuara ketika ada pelanggaran yang terjadi di sekitarnya. Dia punya HP, dia punya telepon, dia punya WA, harus berani speak up. Jangan takut di era sekarang ini. Oke, harta dan kekuasaan. Kita akan nanti nunggu klarifikasi dari pihak kepolisian, ahli hukum pidana, dan pengamat sosial. Ketemu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.